مهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari sebagian zikir diantaranya adalah hendaknya kita mengucapkan ketika pagi dan sore lafaz subhanallah wa bihamdihi 100 kali, pagi 100, sore 100. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kadzalika begitu juga mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, ditambah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin mi'atu marratin, setiap hari 100 kali. Jadi ketika pagi dan sore kita dianjurkan untuk berzikir mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kemudian tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap kali juga 100 kali. Waj'al laka wirdan minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah untukmu satu wiridan minas sholati, dari sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha wasilatun bainaka wa baina habibullahi, karena sungguhnya sholawat itu adalah merupakan sarana penyambung bainaka, antara kamu, wa baina habibullahi, wa baina habibillahi, dan antara kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa babun yufidu 'alaika al-madad biwasati min hadratihi alaihi salatu wassalam. Dan salat juga merupakan pintu pembuka keberkahan, pintu pembuka pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada Syekh Al-Minsawi itu, kalau kita senang dengerin hadrah itu salawatan, wa idza da'awtallaha fabda du'aaka waqtatimmuhu bis sholati 'alal habib. Ini bukan hadis. Fa idza da'awtallaha fabda du'aaka waqtatimmuhu bis sholati 'alal habib. Maka jika kalian berdoa, maka mulailah doa tersebut dan akhiri doa tersebut bis sholati 'alal habib, dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika para imam setelah selesai sholat wiridan kemudian memimpin doa, pasti pertamanya adalah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimatu maulana Muhammadin. Kemudian baru baca doanya.
Setelah itu mau selesai, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa baru subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Karena salawat ini merupakan pendorong dan mengantar doa kita pada Allah. Kalau nggak pakai salawat, doa kita termahjub, terhalang. Kayak zakat fitrah. Kita puasa sebulan tapi lupa zakat fitrah. Amal ibadah kita selama sebulan bulan puasa itu baina sama wal ard, gantung antara langit dan bumi, nggak naik, nggak turun, nggak nyampe kepada Allah. Bagaimana ngantarnya dengan zakat fitrah? Bahkan nggak usah disebutkan doanya. Ketika kita membaca salawat apa saja, nggak usah sebutkan doanya apa. Itu salawat tersebut sudah mengandung, membawa doa kita, walaupun tidak tersebut. Allah Maha Tahu. Dalam sebuah hadis dan salawat juga merupakan pengenal kita dikenal sebagai anak yang soleh, karena ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah, dalam sebuah hadis diriwayatkan malaikat itu membawa salawat kita datang hadirat Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwasanya fulan bin fulan membacakan salawat untuk kamu. Jadi malaikat itu gak nyebutin nama kita sendiri. Ya Rasulullah, ketika kita baca salawat itu dibawa sama malaikat, diantarkan ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwasanya Malik bin Mahsun bin Ibrahim baca salawat. Jadi bapak kita disebut, kemudian juga kakek kita disebut, dikenalkan sama Rasulullah. Dalam suatu riwayat, seorang pemuda rajin ibadahnya, sosialnya bagus, sama tetangga bagus, sama teman bagus, ibadahnya rajin, sholatnya, tahajudnya, puasanya. Kemudian bermimpi ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah nggak negur. Pemuda itu nyamperin, ya Rasulullah, siapa kamu? Kata Rasulullah, siapa kamu? Bangun pemuda tadi, bangun itu sambil sedih, nangis. Saya umatnya tapi nggak diakui. Akhirnya datanglah si pemuda yang mimpi tadi, bercerita ke kiainya, anak mimpi ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah nggak mengenali saya. Kemudian ulama tadi, kiai tadi bertanya, dalam sehari semalam kamu sholawat berapa kali? Ya fi sholat fakat. Ya dalam sholat aja saya baca sholawat. Itu kan, itulah sebabnya. Perbanyak baca sholawat. Maka habis itu si pemuda tadi mulai membaca sholawat, menjadikan sholawatnya sebagai zikir. Setelah ibadah-ibadah yang lainnya tetap dijalankan. Baru kemudian seminggu kemudian beliau mimpi lagi ketemu Rasulullah dan menyapa. Baru saya kenal kamu. Kata Rasulullah, baru saya kenal kamu. Bagaimana mungkin kita, Masya Allah. Jangan sampai kita jungkir balik ibadah, ngikutin sunnah-sunnah Rasulullah, tapi nggak diakui sama Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Maka anjurannya adalah dengan membaca sholawat ini. Wa qad qala shallallahu wa sallamu alaihi,
Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya marratan, sallallahu alaihi biha asyra." Siapa orangnya yang membaca salawat pada saya marratan sekali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah bersalawat kepadanya atasnya biha dengan salawat tadi asyra 10 kali. Ketika kita membaca salawat 1 kali, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. 1 kali 10, 10. Allah langsung yang membacakan salawat, Allah langsung mendoakan. Ini adalah bukan hadis anjuran untuk kita, supaya memperbanyak membaca salawat. Dan di hadis yang lain, barang siapa membaca salawat pada saya 1000 kali, ada wakilah 100 kali, maka Allah tunaikan hajatnya 70% di akhiratnya dan 30% di dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan." Ahabbukum ilayya, orang yang paling mencintai saya di antara kalian adalah wa aqrabukum minni majlisan, dan orang yang paling dekat dengan saya kedudukannya adalah aktsarukum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak di antara kalian membaca selawat pada saya. Jadi kalau kita pengen kedudukannya dekat dengan Rasulullah, maka banyak-banyak membaca sholawat. Kalau pengen kita dicintai Rasulullah, maka banyak-banyak membaca sholawat. Ada yang biasa 15.000 sehari, subhanallah. Ada yang biasa 3.000. Ada yang biasa 1.000. Ya, sebanyak-banyaknya. Faqad amara Allah biha fi kitabihil aziz biqaulihi ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dan Allah juga memerintahkan kita biha dengan baca salawat di dalam Al-Qur'annya yang mulia dengan firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima. Berbacalah selawat kepadanya, wa sallimu taslima. Ini dari Al-Qur'annya. Maka dianjurkan. Dan alhamdulillahnya ini, walaupun di sini Al-Qur'an kemudian kalimat fi'il amr. Biasanya dalam usul fikih itu al-amru ada lil wujub. Al-amru, perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Tapi di sini merupakan anjuran dan sunnah. Kita dianjurkan untuk baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lain ketika kita dimintakan sholat, zakat, dan haji, Allahnya nggak zakat, nggak haji, nggak sholat, karena zatnya Allah. Tapi ketika dikatakan untuk salawat, Allah sendiri bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya jiwa kita nyambung dengan Rasulullah SAW, agar tumbuh dalam jiwa kita mahabbah, rasa cinta pada Rasulullah SAW.
kalau bahasanya Buya Yasin itu, baca sholawat itu Rasulullah itu sebagai sumber listriknya, sumber listrik, kemudian dengan kabelnya menghantarkan listrik tersebut. Nah, sholawat itu adalah sebagai saklar kita untuk menyambungkan dari listrik itu ke rumah kita supaya rumahnya bercahaya. Rumah kita, jasad kita ini, hati kita ini disambungkan dengan sholawat, maka cahaya Rasulullah mengalir ke dalam diri kita. Maka semakin banyak sholawatnya, maka semakin banyak pula cahaya yang mengalir dalam diri kita. Maka ulama menyusun sholawat-sholawat. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya sholawat itu ada dua, ada yang ma'thur, ada yang ghairu ma'thur. Yang ma'thur lafaznya dari Rasulullah SAW sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kemudian ada ungkapan sayyidina? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika dalam sholat juga ada dua pendapat. Ketika kita sholawat di tahiyat akhir, ada yang menggunakan sayyidina, ada yang enggak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang begitu, ada juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengucapan sayyidina itu diriwayatkan bahwasanya ketika sahabat Umar bin Khattab menjadi khatib nikah dengan pernikahan sahabatnya, beliau disuruh jadi khatib nikah, khitbah nikah. Ketika khitbah nikah dan beliau mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian menjadi satu sunnah, kayaknya nggak sopan. Langsung ke Allahumma sholli ala Muhammad, dan ditambahkan ketika di luar sholat ada yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang ma'thur. Yang ghairu ma'thur banyak. Ada di antara yang kita sering baca ketika waktu saya kecil itu sering bainal azan wal iqamah. Di mushola-mushola di masjid-masjid, ketika habis azan, selesai sholat sunnah nunggu imam, itu biasanya sholawatan dulu. Mau sholawat tibil qulub, mau sholawat nariyah, mau sholawat munjiyah, mau sholawat banyak sekali. Itu sholawat-sholawat yang dikarang oleh para ulama karena saking cintanya Rasulullah. Sholawat munjiyah itu yang menyusun adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat. Itu nama sholawat munjiyah. Yang nyusun, yang mengarang adalah Syekh Sulfanul Awliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gak usah dengerin kalau ada orang mengatakan itu sholawat musyrik. Ada yang mengatakan begitu, itu sholawat musyrik. Bagaimana dikatakan sholawat musyrik? Karena susunan nahwunya, ngaji nahwunya gak khatam. Apa dasarnya dari itu tuh? Dasarnya adalah sallallahu biha asyra. Man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyra. Nah, salat munjiyah disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sholatan tunjina biha min jami'il afat. Ya Allah, saya membaca salawat pada Rasulullah. Dengan salawat tersebut tunjina biha, menyelamatkan kita biha dengan salawat tadi. Jadi di doanya itu memohonkan supaya dengan
asbab sholawat tadi, Allah selamatkan kita dari segala macam mara bahaya. Wa taqtilana biha jami'al hajat, dan Allah kabulkan, tunaikan semua hajat kita. Kemudian adalah sholawat nariyah. Kalau tahu artinya subhanallah, ya Allah, sholawat yang sempurna, wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin, atas Rasulullah alladzi tanhalu bil uqad, yang dengannya semua ikatan terlepas, bahkan bihal qura, dan semua kesusahan teratasi, waktu bihal hawaij, dan semua hajat ditunaikan. Doa semua isinya. Kemudian salawat tibil qulub, oh yang dawam sehat semua, bukan aki-aki. Kalau dawamin salawat itu, karena itu obat, salawat obat sehat. Udah dari salawat apa? Kita nggak usah perang, biar yang berantem orang-orang zalim aja. Salawat wa asyhiril zalimin bil zalimin. Yang terkenal yang biasa kita baca adalah salawat pada salatullah salamullah ala qoha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini yang ngarang ulama dari Jawa Timur ketika masa perang itu disusun selawat pada. Kemudian yang paling gampang sekali, selawat Jibril. Apa selawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Sama juga, fadilahnya banyak sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selawat yang lain, selawat ummi. Allahumma sholli ala Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasallam taslima. Yang nyusun itu selawat ummi dari Bumi Ayu, Syekh Mahrawi Al-Mahid, Kerajaan Bumi Ayu. Yang nyusun kiainya buta, tapi kitab apa saja tahu. Sampai suatu saat saya itu seringnya ketika ngabdi di pesantren itu, setiap akhir tahun ajaran itu guru-guru dan kiai jalan-jalan ke Bandung, ke Bogor. Saya nggak bisa, dilalahnya tuh nggak bisa karena bisulan. Pertama bisul di kaki, 3 bulan sekali bisulan di kaki, bisul pecah, 3 bulan lagi naik di selangkangan. Pakai sarung nggak jadinya itu. Orang libur pada jalan-jalan ke Bandung apa, saya emang nggak bisa ngikut. Kemudian saya baca salawat itu, ya Allah, saya nggak punya duit nih, berobat bagaimana? Ada duduk aja depan asrama ambil baca salawat. Terus saya bilang itu doang, ya Allah, saya nggak punya duit. Orang mah pada liburan. Di lalanya ada rombongan naik apa tuh dulu, naik pick up. Saya lagi sarungan naik pick up, nyamperin saya Yai Bahru, Kang, mau ikut gak? Kemana? Ada undangan tahlilan. Di mana? Di Villa Bintaro. Saya nggak bisa pakai celana, Kang. Kenapa sih? Bisulah. Udah pakai sarung aja, udah berangkat. Yang lain pakai celana, saya pakai sarung. Dikiranya saya kiainya. Padahal kiainya ya Pak Harun tadi. Ya udah, akhirnya sebelum minta aja. Karena mungkin paling beda saya, mana nih mintanya?
kata saya ini kiainya. Ada mimpin tahlil bisa doa, kemudian habis itu kan ceramah. Gak mungkin saya ceramah. Jadi ceramah. Saya ceramah benar, selesai acara, amplopnya ketukar. Saya buka amplop saya dari saya. Langsung dikabul. Dan ini paling gampang, paling santai. Beda dengan baca Quran. Baca Quran harus menghadap kiblat, minimal adabnya harus wudu dulu. Punya wudu, menghadap kiblat, baca Quran. Sholat juga sama. Jadi kalau sholawat mau sambil motong bawang sambil ngupas mangga, sambil nyapu, mau sambil duduk, mau sambil apa, udah baca sholawat, nggak perlu wudu lagi. Dan luar biasanya setiap sholawat yang kita sampaikan ke Rasulullah, kata Rasulullah baginya apa yang dia perlukan. Kemudian Allah juga satu sholawat kita Allah balas 10 kali, dan Allah sendiri langsung yang mendoakan. Apalagi kalau sholawatnya sambil hadir hatinya gitu, lagi sedih, lagi banyak masalah, langsung aja bersolawat, sallallahu ala Muhammad, nyambung gitu. Subhanallah. Ada preman dawamin sholawat, aneh. Preman dawamin sholawat umil. Satu saat dia naik motor berdua, ada razia, dikejar polisi, kencang sekali, jatuh. Harusnya yang paling parah karena dia kan dibonceng, karena jatuh itu rusuk jauh dan dia terpental. Harusnya yang paling parah dia yang dibonceng, itu jauh sekali. Luar biasanya itu yang nyupir yang patah tulang, yang bawa motor patah tulang, dia yang preman tadi lecet aja, masuk rumah sakit lecet aja, nggak parah. Setelah itu tobat. Ini ada artis Mesir memerankan Robiah Al-Adawiyah. Ada film Robiah Al-Adawiyah, artis Mesir, pakaiannya ngablak dulunya gitu. Ya kayak artis-artis yang nggak kenal agama lah, pakaiannya ngablak terus pergaulannya kalau di sini adalah dugem warem, dunia gelap begitu. Habis itu karena perannya sebagai wanita solehah, sering baca sholawat, diajarin baca sholawat sambil merang, karena perannya seperti itu, sholawatan. Karena artis kan perannya gitu ya, alim solehah, terus baca sholawat ini. Luar biasanya setelah selesai itu nangis taubat, pengaruh dari sholawatnya tadi. Famtathil wastaghfir minha, maka kerjakan, wastaghfir dan perbanyak minha dari baca sholawat tersebut, wala tastaqlil dan jangan dikurangi. Jadi kalau nawaitu kita baca sholawat sehari 1000, udah kerjakan, dawamkan. Kalau bisa tambah, tapi wala tastaqlil, jangan dikurangi. Wajma' bainaha, dan gabungkan bainaha, di antara sholawat tadi, wa bainas salam, wa sholli ala alihi, dan ditambahkan sholawatnya dengan menyebutkan keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Wa aktsir minha fi lailatul jum'ah wa yaumiha, dan perbanyak dan membaca salawat tersebut fi lailatul jum'ah, pada malam hari Jumat, pada malam Jumat, wa yaumiha, dan siang hari Jumat. Khususan, dikhususkan. Jadi kalau biasanya sehari 1000, maka ketika nyampe hari Jumat 3000, malamnya 1500, siangnya 1500, malah diperbanyak. Liqaulihi alaihi salam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aksiru minas sholati alayya fil lailatil ghira'i wal yaumil azhari, perbanyaklah kalian semua dari membaca sholawat kepada saya fi lailatul ghira, pada malam Jumat, wal yaumil azhari, dan pada pagi Jumat, pada hari Jumatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mengirimkan salam kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, walhamdulillahirabbil alamin. Sudah, kita akhiri dengan doa kita majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.